Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Satuan waktu itu apa? Waktu adalah berapa lama berlangsungnya peristiwa. Sementara satuan waktu adalah besaran yang digunakan untuk mengukur hasil pengukuran lamanya waktu. Satuan waktu yang biasa dikenal dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah detik, menit, jam, dan hari. Perhatikan contoh gambar. Ini adalah kalender dan jam analog yang berisi satuan waktu. Jenis satuan waktu yang biasa dikenal terbagi dalam dua macam, yaitu 1. Satuan waktu tak baku. Contohnya ketukan jari, tepuk tangan, dan hentakan kaki. 2. Satuan waktu yang dibakukan. Contohnya detik, menit, jam, hari, dan seterusnya. Untuk satuan waktu yang dibakukan, kita dapat menyimak konversi dan hubungan antara masing-masing satuan waktu. Dan ini adalah satuan waktu yang dibakukan. 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu atau 1 pekan sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu atau 4 pekan, 1 bulan sama dengan 30 hari. Selain satuan waktu di atas, terdapat beberapa satuan waktu lain yang sering digunakan, yaitu 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 caturbulan sama dengan 4 bulan, 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa atau 1 dekade sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun. Like and subscribe. Saat menghitung satuan waktu, sebaiknya pahami terlebih dahulu hubungan antar satuan waktu diinginkan. Berikut contoh soal untuk memahami bagaimana cara menghitung satuan waktu yang benar. Contoh soal. Soal pertama, 3 jam tambah 20 menit sama dengan titik-titik menit. Kita perhatikan. 3 jam ini akan dikonversi menjadi menit, sedangkan yang 20 menit ini tidak berubah karena sudah sama satuan waktunya dengan menit. Untuk menjawab soal di atas, pastinya kita harus merubah semua satuan waktunya menjadi menit. 3 jam artinya 3 kali 60 menit, karena 1 jam sama dengan 60 menit. 3 kali 60 menit yaitu 180 menit. Jadi jawaban 180 menit ditambah 20 menit yaitu 200 menit. Soal nomor 2, Usmia berangkat dari rumahnya pukul 6:45 menit. Dia tiba di rumah nenek setelah menghabiskan waktu 2 jam 35 menit. Pukul berapa dia tiba di rumah nenek? Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan penjumlahan bersusun ke bawah, sehingga dapat ditulis 6 jam 45 menit ditambah 2 jam 35 menit. Untuk penjumlahan, maka dimulai dari satuan waktu yang terkecil atau dari sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu dari menit dulu. 45 menit ditambah 35 menit hasilnya 80 menit. 6 jam ditambah 2 jam hasilnya 8 jam, sehingga dapat ditulis 8 jam 80 menit. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 80 menit ada kelebihan 20 menit. Sehingga dapat ditulis 8 jam ditambah kurung buka 1 jam 20 menit, kurung tutup. Selanjutnya, kita menggunakan teknik menyimpan, yaitu 1 jam kita gabungkan dengan 8 jam. Sehingga dapat ditulis 9 jam 20 menit. Jadi, Usmia tiba di rumah nenek pukul 9 jam 20 menit. Soal nomor 3, umur Pak Pos adalah 6 dasawarsa. Berapakah umur Pak Pos apabila dikonversikan dalam tahun? Untuk mengetahui umur Pak Pos dalam satuan waktu tahun, perhatikan satuan yang digunakan. Apabila 1 dasawarsa menunjukkan 10 tahun, maka jika 6 dasawarsa tinggal mengalikannya saja. Sehingga perhitungannya menjadi 6 dasawarsa sama dengan 6 kali 10 tahun, hasilnya 60 tahun. Jadi usia Pak Pos 6 dasawarsa apabila diubah ke dalam satuan tahun menjadi 60 tahun. Soal nomor 4, 5 dasawarsa ditambah 2 windu dikurangi 8 tahun sama dengan titik-titik tahun. Sekarang kita akan merubah beberapa satuan waktu menjadi tahun, diantaranya dasawarsa dan windu. Penyelesaian, ingat 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun. Maka kurung buka 5 kali 10 tahun, kurung tutup ditambah 2 kali 8 tahun, kurung tutup dikurangi 8 tahun,
sama dengan titik-titik tahun. 5 kali 10 hasilnya 50 tahun, 2 kali 8 hasilnya 16 tahun. Sehingga dapat ditulis 50 tahun ditambah 16 tahun dikurangi 8 tahun. 50 ditambah 16 hasilnya 66. Sehingga dapat ditulis 66 tahun dikurangi 8 tahun, hasilnya 58 tahun. Jadi, 5 dasawarsa ditambah 2 windu dikurangi 8 tahun adalah 58 tahun. Soal nomor 5, 2,5 abad sama dengan titik-titik dasawarsa. Sekarang kita akan mengkonversi dari abad menjadi dasawarsa. Penyelesaiannya, ingat 1 abad sama dengan 100 tahun, dan 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Maka, 2,5 kali 100 tahun sama dengan titik-titik dasawarsa. 2,5 kali 100 tahun, hasilnya 250 tahun. Sehingga dapat ditulis 250 tahun sama dengan titik-titik dasawarsa. Kemudian, dari tahun kita akan mengkonversi menjadi dasawarsa. Ingat, 1 dasawarsa adalah 10 tahun. Sehingga 250 tahun kita bagi dengan 10 tahun. Hasilnya 25 dasawarsa. Jadi, 2,5 abad apabila diubah ke dalam satuan dasawarsa menjadi 25 dasawarsa. Tips agar mudah dan paham mengenai materi satuan waktu, mulailah menghafal jenis-jenis satuan waktu dan konversinya, serta banyak berlatih soal seputar satuan waktu. Demikian pembahasan tentang cara menghitung satuan waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.